Baik. Sekarang kita masuk pembahasan Umdatul Ahkam. Ya. Pembahasan Umdatul Ahkam. Karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas muqaddimah di dalam bab tayammum. Kita bawakan dalil-dalil pensyariatan tayammum baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari sebagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tayammum itu taharah badaliyah, taharah yang sifatnya pengganti dari taharah asliyah, itu taharah dengan menggunakan air. Tatkala seorang mukmin, seorang mukminah hendak bersuci kemudian tidak mendapatkan air, atau ada air tapi fisiknya tidak sanggup menggunakan air, maka pada saat itu taharahnya berpindah dari taharah air ke taharah dengan menggunakan debu yang disebut dengan tayammum dalam istilah syar'i. Kita masuk hadis yang pertama di dalam bab tayammum. Itu hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu wa ardhah. Kata Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang dia sedang menyendiri, mu'tazil. Ada seorang laki-laki yang dia memisahkan diri dari jamaah, lam yusalli fil qaum, tidak ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain. Disebutkan bahwasannya laki-laki yang dimaksudkan oleh Imran bin Husain itu salah satu sahabat Nabi yang bernama Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Itulah laki-laki yang dimaksudkan oleh Imran bin Husain, sahabat Nabi yang bernama Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu wa arda. Dan peristiwa ini terjadi setelah salat subuh. Setelah salat subuh. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau selesai mengimami para sahabat dari salat subuh, Nabi melihat ada seorang laki-laki yang sedang menyendiri, gak ikut salat bersama kaum muslimin yang lain. Faqala, maka Nabi datangi laki-laki tersebut dan Nabi bertanya. Kata Nabi yang mulia, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Wahai fulan, apa yang menghalangi engkau untuk turut serta salat bersama yang lain? Kenapa kamu menyendiri? Kenapa kamu enggak salat sama yang lain? Kenapa enggak ikut salat berjamaah bersama yang lain? Faqala, maka Khalad bin Rafi' berkata, ya Rasulullah, asabatni janabatun walama. Ya Rasulullah, saya enggak salat tadi karena saya ini sedang junub. Saya berhadas besar ya Rasulullah. Kan orang hadas enggak mungkin salat. Kenapa saya enggak salat tadi? Saya sedang junub ya Rasulullah. Saya berhadas besar, sedangkan saya enggak punya air untuk mandi janabah. Makanya tadi saya memisahkan diri, enggak ikut salat sama yang lain. Karena saya sedang berhadas, saya sedang junub, dan saya enggak punya air di rumah ya Rasulullah. Apa kata Nabi yang mulia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Kata Nabi, wahai Khalad,
kalau seandainya engkau nggak punya air di rumah, sedangkan engkau dalam kondisi berhadas dan hendak sholat, maka cukup cari tanah atau cukup cari debu, ya. Kemudian engkau tayamum dengan debu tersebut sudah cukup untuk mengangkat hadas akbar, hadas besar, ya, yang ada pada dirimu. Ini hadis yang sangat luar biasa, ya, yang memberikan faidah kepada kita. Di antaranya yang pertama, ya, di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan, ya, annahu la yanbaghi liman ra'a muqassiran fi 'amalin an yubadirahu bit-ta'nifi awil law hatta yastawdiha 'anis sabab fi dhalik fala'alla lahu 'udhran wa anta talum. Faidah yang pertama, ya, tatkala kita mendapatkan saudara kita, ya, yang mungkin menurut kita melakukan satu keburukan, ya, maka jangan dicela secara langsung, jangan dicela terlebih dahulu. Ya, tatkala kita melihat saudara kita melakukan hal yang kurang baik, maka jangan langsung kita cela, ya. Tapi hendaknya adab seorang muslim, tatkala dia melihat ada perkara yang kurang baik dari saudaranya, adabnya apa? Adabnya tabayyun, bukan mencela. Tapi hendaknya kita tabayyun, hendaknya kita meng-cross check. Coba tanyakan, bisa jadi dia punya uzur yang kita nggak tahu. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Tatkala Nabi melihat ada seorang laki-laki yang nggak ikut sholat berjamaah, lihat bagaimana adab Rasulullah. Apakah Nabi langsung mencela orang tersebut? Tidak. Nabi datangi laki-laki tersebut, Nabi tanya, ya, kenapa nggak ikut sholat berjamaah bersama yang lain? Nabi tanya dengan penuh kelemah lembutan, nggak langsung dicela. Ya, padahal kalau secara kasat mata, apa yang dia lakukan salah apa tidak? Salah. Nggak berjamaah bersama kaum muslimin, ya. Tapi belum tentu orang yang jatuh dalam kesalahan, ya, menurut pandangan mata kita itu otomatis salah. Bisa jadi dia punya uzur, ya, yang kita nggak tahu, ya. Maka Nabi SAW mengajarkan adab kepada kaum muslimin dalam bermuamalah bersama saudaranya. Tatkala kita melihat sebagian saudara kita yang menurut pandangan zahir kita berbuat kesalahan, jangan langsung dicela, ya, jangan langsung dijatuhkan. Coba tanya apa alasannya. Bisa jadi dia punya uzur dan kita nggak tahu uzurnya, ya. Contoh jamaah, ya, kita melihat, yakni tetangga kita, yakni adzan berkumandang, ya, dia santai di teras rumahnya, ya, pakai kaos oblong, ya, sambil minum teh hangat, ya. Kita berangkat ke masjid, kita lihat tangga kita santai di teras rumahnya, ya. Sampai kita pulang sholat isya, ternyata posisinya nggak berubah, masih di teras rumah menikmati teh dan gorengan, ya. Lihat, kalau kita hanya melihat dengan pandangan mata kita, tanpa tabayyun, tanpa tatsabbut, ya, maka yang ada suudzon, sahih, yang ada kita berprasangka buruk kepada orang tersebut, ya. Jangan-jangan dia nggak sholat, ya. Tadi saya berangkat sholat isya, lagi santai di teras rumah, saya balik dari sholat isya nggak berubah posisinya, ya. Kalau kita menghakimi orang tersebut hanya dari zahirnya, ya, mungkin kita langsung suudzon kepada orang tersebut, ya. Padahal kalau kita coba tabayyunkan, coba cross check, mencari kebenaran, mungkin dia punya uzur yang kita nggak tahu, ya. Mungkin orang tersebut dia baru pulang dari safarnya, ya.
baru pulang dari safar, mungkin dia habis dari Jawa, ya, kemudian sampai rumah, ya qadarullah pas mau adzan Isya, ya, dan dia sudah menjama antara maghrib dan Isya, ya, mungkin di rest area sebelum sampai ke rumahnya. Mungkin apa tidak? Mungkin, ya, boleh seseorang menjama, ya, tatkala memang ada kebutuhan, ya, maka dia tarik Isyanya ke maghrib. Sebelum dia sampai rumah, dia menjama antara maghrib dan Isya, sehingga tatkala dia sudah sampai rumah, ya tinggal, ya, santai, melepas lelahnya, ya. Maka ini diantara adab. Tatkala kita mendapatkan hal yang sifatnya negatif dari saudara kita, maka jangan langsung dihakimi, jangan langsung dicela, ya. Coba tathabut, coba tabayyun. Bisa jadi dia punya uzur yang kita nggak tahu. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara faidah dari hadis Imran bin Husain ini, hadis ini menunjukkan, ya, bahwasannya tayammum itu bisa untuk mengangkat hadas kecil dan hadas besar, ya. Sebagaimana tayammum berfungsi sebagai pengganti wudu untuk raf'ul hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil, maka tayammum juga sama berfungsi, ya, untuk mengangkat hadas besar. Tatkala seseorang berhadas besar, ya, junub, maka bisa mengangkat hadas besarnya dengan cara bertayamum, dan kaifiyatnya sama, gak ada bedanya. Orang yang ingin raf'ul hadatsil asghar dengan tayamum, dan orang yang ingin raf'ul hadatsil akbar dengan tayamum, ya, baik hadas kita kecil ataupun besar, maka tayamumnya sama, gak ada bedanya, ya. Sebagaimana kita tayamum untuk wudu sebagai pengganti wudu, maka sama tatkala kita hendak bertayamum sebagai pengganti mandi janabah, ya. Jadi nggak harus apa? Nggak harus mandi pakai debu untuk raf'ul hadatsil akbar. Ya, cukup kita bertayamum sebagaimana kita tayamum, ya, untuk mengganti wudu. Dan ini akan dijelaskan di hadis berikutnya, ya, di hadis yang kedua. Itu hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Ammar, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Pernah Nabi mengutusku untuk satu hajat, satu keperluan beliau. Ya, Ammar bin Yasir pernah diutus oleh Nabi, ya, untuk keperluan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajnabtu, qadarallah, ya, tatkala saya berangkat, ya, untuk menunaikan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saya junub. Falam ajidil ma, dan pada saat itu saya tidak mendapatkan air untuk mandi janabah. Apa yang Ammar lakukan? Kata Ammar, fatamarragtu fis sa'id kama tamarragud dabbah. Ya, maka saya berpikir, ya, untuk mandi janabah orang harus terkena air secara keseluruhan, ya. Dan saya berpikir kalau tayamum juga sama demikian. Sebagaimana tatkala orang mandi janabah seluruh tubuhnya harus terkena air, maka tatkala tayamum untuk junub seluruh tubuhnya harus terkena debu. Akhirnya Ammar berguling-guling, ya. Fatamarrabtu fi sa'id, saya berguling-guling di tanah, ya, dengan tujuan semua tubuh saya terkena debu. Kama tamarraqad dabbah, sebagaimana hewan berguling-guling di tanah. Tsumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setelah saya kembali ke kota Madinah,
maka saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lahu, dan saya ceritakan apa yang saya lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ammar mengatakan, ya beliau junub, kemudian enggak ada air, maka tayamum. Ya, dan tayamumnya dengan cara berguling-guling untuk yakni agar semua bagian tubuhnya terkena tanah. Ya. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita Ammar, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha." Thumma daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidatan, thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Ya, kata Nabi, wahai Ammar, ya, harusnya cukup tatkala engkau tayamum, ya cukup seperti ini. Pukulkan tanganmu ke bagian ya yang di sana ada debu, atau mungkin ke tanah, atau bagian mana saja yang di sana ada debu. Pukulkan tanganmu, ya. Kemudian lakukan seperti ini. Kemudian usap wajahmu, kemudian usap, ya, yakni zahir kaf. Apa ini namanya? Punggung telapak tangan, ya. Punggung telapak tangan, usapkan seperti ini. Cukup seperti itu. Ya, tatkala seseorang hendak tayamum, baik untuk pengganti wudu ataupun untuk pengganti mandi janabah, cukup dia pukulkan tangannya ke tempat yang di sana ada debu, ya. Kemudian ya dia tepukan seperti ini. Kemudian dia usap wajahnya, kemudian dia usapkan punggung telapak tangannya, kanan sekali, kiri sekali. Ya, ini kaifiyat tayamum. Ya, cara tayamum simple jamaah. Ya. Simple tayamum itu. Ya, jadi kita cari tempat yang sana ada debu. Ya, imam di atas meja atau di tembok, ya, atau di karpet. Ini debu ada insyaallah. Ya. Atau di tanah, ya, yang bersih, yang suci. Ya, kita tepukkan ya kedua telapak tangan kita, ya, kemudian ya seperti ini, kemudian kita usapkan ke wajah kita, kemudian kita ini usapkan ke punggung telapak tangan, kanan sekali, kiri sekali. Ini kaifiyat tayamum, paham ya? Ya, dan kaifiyat tayamum ini sama, baik untuk pengganti wudu atau pengganti mandi janabah, tata caranya sama, nggak ada bedanya. Ya, tata caranya sama. Wallahu a'lam. Di antara faidah dari hadis Ammar bin Yasir, hadis ini menjelaskan bahwasannya tayammum lil hadatsil akbar kat tayammum lil hadatsil asghar fi sifati wal ahkam. Bahwasannya sifat atau kaifiyat tayamum untuk hadath akbar itu sama seperti kaifiyat tayamum untuk hadath asghar, sama. Ya. Tatkala kita bertayamum sebagai pengganti mandi janabah, maka tata caranya sama sebagaimana kita bertayamum untuk yakni mengangkat hadath kecil. Tata caranya sama. Ya. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan, ya, bahwasannya sebelum seseorang itu tayamum, maka hendaknya dia berusaha mencari air. Cari dulu, usaha dulu, ikhtiar dulu mencari air. Ya. Kalau sekiranya dia yakin nggak dapat air, baru dia tayamum. Ya. Jadi jangan langsung tayamum kalau masih ada kemungkinan kita bisa mendapatkan air. Ya. Setelah kita berusaha mencari air, nggak kita dapatkan, maka baru setelahnya tayamum. Jadi tayamum itu ada dua sebab. Sebab yang pertama,
dikarenakan kita tidak mendapatkan air. Ya, kita sudah berusaha mencari, sudah ikhtiar mencari air, kemudian nggak dapat air, maka boleh kita bertayamum ya sebagai pengganti wudu ataupun mandi janabah. Sebab yang kedua ya adalah tidak mampu menggunakan air. Airnya ada, tapi fisik kita nggak mampu menggunakan air ya karena sakit atau yang lainnya. Ya, maka dalam kondisi ini seseorang boleh mengganti ya wudu atau mandinya dengan bertayamum tatkala fisiknya tidak mampu menggunakan air. Airnya ada tapi fisik nggak mampu. Ya, maka boleh baginya untuk bertayamum ya sebagai taharah badaniyah, sebagai taharah pengganti ya dari wudu ataupun mandi janabah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga dalam bab tayammum. Ini hadis yang terakhir ya dari bab tayammum ini. Al-Imam membawakan hadis dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Jabir, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi yang mulia, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Kata Nabi yang mulia, aku diberikan 5 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada seorang pun nabi sebelumku yang diberikan perkara-perkara tersebut. Jadi di antara kekhususan yang Allah berikan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 hal, 5 perkara yang menjadi keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama kata Nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ya. Yang pertama, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ru'b. Ar-ru'bu artinya al-khauf, ini rasa takut. Ya. Selama 1 bulan perjalanan. Maknanya kata para ulama, yakni Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam dada-dada musuh Rasulullah SAW rasa takut untuk bertemu dengan Nabi di medan perang, di medan jihad 1 bulan ya sebelum mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditanamkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka. Ya. Sehingga mereka gentar untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini di antara keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana musuh-musuh beliau sebelum berhadapan langsung di medan perang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah merasakan takut yang luar biasa. Yang mental mereka jatuh sebelum berhadapan langsung di medan perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan ini syahidnya, ini poinnya yang ingin dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam bab tayammum ini. Keutamaan yang kedua yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan untukku ya tanah itu sebagai masjid dan sebagai tahur, yakni media bersuci. Allah jadikan semua permukaan bumi ini ya sebagai tempat sujud, yakni tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai media untuk bersuci, untuk taharah. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli, maka siapapun di antara umatku yang mendapatkan waktu sholat ya, maka hendaknya dia sholat dimanapun dia berada ya. Tatkala seseorang mungkin sedang di gunung ya, maka boleh dia sholat di gunung. Tatkala seseorang mungkin di tengah hutan, maka dia sholat di tengah hutan ya. Tatkala seseorang mungkin sedang di ladang, boleh dia sholat di ladang ya. Ini menunjukkan akan keluasan syariat Islam, akan kelapangan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat umat-umat yang lain tidak bisa beribadah kecuali di tempat-tempat ibadah mereka ya. Orang-orang Nasrani nggak mungkin beribadah kecuali di gereja-gereja mereka ya. Orang-orang Yahudi nggak bisa beribadah kecuali di tempat-tempat ibadah mereka. Sedangkan kaum muslimin dimanapun mereka mendapatkan waktu sholat, boleh dia sholat ya. Di gunung ya, di tanah lapang dia sholat di sana, di tengah hutan dia sholat di sana ya. Maka ini diantara kelebihan yang Allah muliakan dengannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berkat yakni kemuliaan dan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka kita bisa sholat dimanapun selama tempat itu suci ya, kita bisa sholat di sana ya. Tatkala kita nggak mendapatkan air, kita bisa menjadikan debu ya sebagai media untuk bersuci. Ini poin yang kedua yang Allah berikan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain sebelum beliau. Kemudian yang ketiga, di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli, dan dihalalkan untukku harta ghanimah, harta rampasan perang, yang mana dahulu ghanimah ini tidak dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumku ya. Jadi pada zaman dahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala Nabi dan umatnya berperang melawan musuh-musuh mereka, kemudian mereka menang dan mendapatkan harta rampasan perang, maka harta rampasan perang yang mereka dapatkan nggak bisa dibagikan ya untuk Nabi dan umatnya, tidak ya. Tapi harta tersebut dikumpulkan ya, harta rampasan tersebut dikumpulkan ya, kemudian datang api dari langit yang menyambar harta rampasan perang tersebut ya. Sedangkan untuk Rasulullah dan umat beliau ya, tatkala kaum muslimin menang dalam peperangan, kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang dari musuh-musuh kaum muslimin, maka harta rampasan perang tersebut hukumnya halal ya, boleh untuk dibagi ya di antara mujahidina fi sabilillah. Maka ini pun di antara ya kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau. Poin yang keempat ya, yang menjadi keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia, wa u'titus syafa'ata, dan aku diberikan oleh Allah syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat di sini jamaah? Ya, syafaat apa yang dimaksudkan dalam hadis ini?
syafaat yang sifatnya khusus, hanya diberikan kepada satu manusia, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat adalah asy-syafa'atul 'uzma. Ya, syafaat uzma. Ini syafaat terbesar. Ya, yang hanya Allah berikan kepada satu makhluk, satu hamba. Di antara hamba-hambanya dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat uzma, ya, itu terjadi di hari kiamat. Tatkala semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir berkumpul di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari dari kepala-kepala manusia. Ya, hanya berjarak 1 mil dari kepala-kepala manusia. Manusia kepayahan, manusia tenggelam dengan keringat-keringat mereka, dan mereka memohon, ya, kalau seandainya ada sosok yang bisa minta kepada Allah untuk disegerakan hari penghisaban. Ya, setelah sekian lama mereka menunggu, mereka kepayahan, ya, maka mereka minta siapa sosok yang bisa minta kepada Allah agar Allah segera memutuskan perkaranya, ya, segera memulai penghisaban amalan. Ya, maka manusia berlari ke sana kemari. Yang pertama mereka datang kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi. Ya, hari ini kita urusi urusan kita masing-masing. Saya nggak bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam pergi ke Nabi Nuh. Dialah rasul pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Maka manusia datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya, meminta sebagaimana yang mereka minta kepada Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Ya, urusi urusan kita masing-masing. Saya nggak bisa minta kepada Allah hari ini. Ya, saya nggak bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memutuskan perkaranya untuk kita semua. Kata Nabi Nuh, coba pergi ke Nabi Ibrahim. Ya, coba pergi ke Nabi Ibrahim. Ya. Maka demikian Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi. Ya, urusi urusan kita masing-masing. Coba datang ke Nabi Musa alaihi salam, juga sama. Ya. Sampai akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mereka berlari ke sana kemari, minta kepada manusia-manusia terbaik dari kalangan ulul azmi minar rusul. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, tapi semuanya enggak ada yang mampu. Ya. Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi yang mulia mengatakan ana laha. Itulah memang yang milikku. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada diriku. Maka Nabi SAW sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Ya, sujud, minta, ya, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa." Wahai Muhammad, cukup. Ya, sujudmu cukup. Angkat kepalamu sekarang. Ya, minta engkau akan diberi, ya, dan minta syafaat engkau akan diberikan syafaat. Itulah yang dinamakan dengan asy-syafa'atul 'uzma. Ya, syafaat terbesar yang hanya Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, di saat semua nabi dan rasul enggak mampu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang mampu hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mulai penghisaban, ya, amal-amal manusia. Setelah sekian lama mereka menunggu di padang mahsyar dalam kondisi kepanasan, dalam kondisi kepayahan, dalam kondisi mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka, baru setelah Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan syafaat uzma yang beliau miliki, maka Allah Subhanahu wa taala
memutuskan perkara hambanya dan memulai penghisaban amal-amal mereka. Maka itu poin yang keempat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir di antara perkara yang menjadi keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain, kata Nabi yang mulia, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kafatan. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu ya para nabi mereka diutus hanya sebatas kepada kaumnya. Setiap rasul yang Allah utus ya maka sifatnya khusus hanya untuk kaumnya, ya, hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi 'amatan, sedangkan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk seluruh umat manusia. Ya, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Ya, dari suku apapun, ya, dengan warna kulit apapun, dari negeri manapun, ya, semua manusia yang ada setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga dikuatkan oleh Al-Qur'anul Karim di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Al-A'raf 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, wahai manusia, semua manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kamu semuanya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, tidak ada ilah yang hak kecuali dirinya, yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummiyi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakan wahai Muhammad, ya, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada rasulnya, yaitu nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Ya, maka setelah Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi dan rasul, semua kaum, semua manusia wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi yang mulia, tidak ada seorang manusia pun yang dia mendengar tentang diriku, mendengar tentang dakwahku, tentang risalah yang aku emban, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi tidak beriman kepada risalah tersebut, baik dia Yahudi, baik dia Nasrani, dia mendengar tentang sosok Muhammad, mendengar tentang Islam yang didakwakan oleh Muhammad, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman dengan Islam yang beliau bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia di akhirat termasuk penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka akidah orang-orang beriman, keyakinan orang-orang beriman adalah meyakini bahwasanya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama yang dibawa
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, ya, maka sekali-kali kami tidak akan terima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka jamaah yang Allah muliakan, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ditunjukkan di atas hidayah iman, di atas Islam. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah istiqamahkan kita di atas iman dan Islam, dan Allah wafatkan kita di atas iman dan Islam. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas jamaah yang Allah muliakan di kesempatan ya pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selebihnya kalau ada hal-hal yang kurang difahami dari apa yang kita sampaikan di pagi hari ini, baik terkait pembahasan yang pertama dari kitab Ushulus Sunnah atau pembahasan yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab sebelum kita tutup ya kajian kita di pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tayyib, barakallahu fiik. Nah, tayyib, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan, ya. Yang pertama, kapan orang-orang beriman ya di akhirat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apakah orang-orang yang tidak beriman yang mereka sama sekali tidak melihat Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab akidah mereka, ya, bahwasannya yang berhak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang beriman. Ya. Hanyalah orang-orang beriman. Ya. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ke dalamnya orang-orang munafiqun. Ya, orang-orang munafik yang menampakkan iman secara zahir tapi kufur dalam hatinya. Ya, maka mereka pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil para ulama ya yang menunjukkan bahwasannya orang-orang kufar, orang-orang yang enggak beriman, mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah tabaraka wa taala ya di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang kufar mereka terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla
innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang, mahjub, jadi terhijab, terhalang dari melihat Tuhannya. Ya, ayat ini terkait dengan orang-orang kufar. Ya, orang-orang kafir di hari kiamat nanti, maka mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat inilah yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i untuk menetapkan bahwasanya orang-orang beriman di hari kiamat mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana sisi pendalilannya? Ya, diambil dari mafhum mukhalafah ayat ini atau pemahaman kebalikan ayat ini. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menghalangi orang-orang kufar dari melihatnya di hari kiamat, maka ini dalil bahwasanya orang-orang beriman mampu melihat Allah di hari kiamat nanti. Ya. Kalau seandainya orang-orang beriman gak mampu melihat Allah di hari kiamat, maka gak ada beda antara mukmin dengan kafir. Ya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menghijab orang-orang kafir dari melihat Allah di hari kiamat, ini sekaligus dalil bahwasanya orang-orang beriman mereka akan melihat Allah di hari kiamat nanti dalam kondisi ridha. Ya, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang bisa ru'yatullah, yang bisa melihat Allah di hari kiamat hanyalah orang-orang beriman. Karena ru'yatullah itu nikmat jamaah. Ya, itu kenikmatan yang sangat besar. Ya, yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang tatkala di dunia mereka mengimani Allah padahal dia enggak melihat Allah. Ya, padahal Allah gaib bagi dirinya. Inilah di antara buah tatkala kita beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Ya, di antara karakter orang-orang bertakwa adalah yang mengimani perkara yang gaib, ya, yang tidak tampak di hadapan mata tapi dia beriman. Maka tatkala orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka enggak melihat Allah di dunia, maka sebagai balasannya Allah tampakkan, ya, Allah Subhanahu wa taala di akhirat sehingga bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Adapun kapan ya orang-orang beriman melihat Allah, maka para ulama menjelaskan ada dua tempat di mana orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya tatkala yakni orang-orang beriman fi arasatil qiyamah. Ya, yakni tatkala ya kita di padang mahsyar. Ya, sebelum kita ya masuk surga atau masuk neraka. Ya, tatkala ya kita menanti yakni akhir perjalanan kita, imma jannah imma nar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada ahlul jannah, ya, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tempat yang kedua, maka nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala ahlul jannah semuanya sudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian penghuni neraka sudah masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang menyingkap hijabnya. Ya, sehingga orang-orang beriman bisa melihat Allah secara jelas sebagaimana mereka melihat matahari dan rembulan tanpa adanya penghalang. Nah, Allah taala alam, ya, ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang pertama. Wallahu a'lam. Ada yang lain jemaah? Baik, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wallahu ta'ala alam, ya. Wallahu alam, apakah Nabi Adam alaihi salam adalah yakni manusia pertama, ya, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini masuk perkara yang gaib, ya. Maka untuk menetapkan dan menafikan perkara yang gaib tersebut, kita butuh apa? Butuh sandaran. Ya, kita butuh dalil. Ya, karena kaidah orang-orang beriman, tidak boleh kita bicara tentang perkara agama, ya, melainkan dibangun di atas dalil. Kalau ada dalil yang menetapkan, kita tetapkan. Ya, kalau enggak ada, maka ya kita tidak boleh menetapkan perkara tersebut. Ya. Maka yang datang dalil tentang masalah Nabi Adam, bahwasanya Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di atas muka bumi. Ya, dan di antara keistimewaan Nabi Adam, bahwasanya Nabi Adam ya adalah manusia, satu-satunya manusia yang diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Ini ada dalilnya. Ya. Di antaranya dalam hadis syafaat uzma tadi, tatkala manusia datang kepada Nabi Adam, mereka mengatakan, ya Adam, ya engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Engkau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung. Ya. Maka tatkala ada dalil yang menetapkan sesuatu tentang Nabi Adam, kita tetapkan. Ya. Namun dalam perkara-perkara ya yang tidak ada dalilnya yang menetapkan atau menafikan, maka nggak boleh kita tetapkan atau kita nafikan. Ya, sampai datang keterangan imam menetapkan betul Nabi Adam orang pertama yang melihat Allah. Ya, kalau ada dalilnya kita wajib yakini. Ya, tapi kalau tidak ada, maka tidak boleh kita menetapkan. Karena ini termasuk perkara akidah, perkara gaib yang tidak boleh kita tetapkan dan tidak boleh kita nafikan, ya, melainkan dengan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, mungkin bisa dicari, ya, insyaallah apakah memang ada dalilnya yang berbicara tentang masalah itu atau tidak. Nah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Baik, cukup insyaallah ya. Insyaallah cukup untuk pertemuan di hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu-ilmu tersebut membuahkan khasyah kepada Allah yang melahirkan amal-amal kebaikan, bukan hanya sebatas teori atau wawasan yang kita ketahui. Ya, semoga Allah anugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.